Selamat malam pendengar radio berita kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar? Ya, saya harapkan Bapak Ibu Saudara sekalian semua dalam keadaan baik, baik secara fisik, mental maupun terutama secara spiritual. Malam hari ini kita akan kembali bersama dalam acara kita Mutiara Kebenaran, membahas kebenaran firman Tuhan, ya, terutama dari Kejadian pasalnya yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-17, saudara yang kasih Tuhan. Mari kita perhatikan bersama dan kita akan membahasnya bersama-sama. Oleh sebab itu, mari kita berdoa dulu pada saat ini sebelum kita membahas firman Tuhan. Kita mau minta bantuan dan pertolongan Tuhan untuk mencelikkan mata rohani kita agar kita dapat melihat kebenarannya. Dan pembahasan firman Tuhan manapun akan gagal kalau tidak disertai atau didahului dengan suatu sikap rendah hati untuk meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, dan sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan pada malam hari ini untuk membahas firman-Mu bersama ya Tuhan. Tuhan sertailah kami. Saat ini kami ingin membahas firman-Mu. Firman-Mu yang begitu indah yang tertulis bagi kami ya Tuhan. Kami mohonkan agar Engkaulah yang menyertai kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Iya, pendengar sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita buka dalam Kejadian pasalnya yang ke-17. Sedikit mengingatkan bahwa Mutiara Kebenaran kita dalam seri kitab Kejadian saat ini, satu pasal per sesi, saudara kasih Tuhan, dan satu sesi kira-kira 1 jam. Setiap hari, setiap malam pukul 9, hari-hari tertentu. Saat ini hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Dan untuk itu saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bagaimana kita sudah sampai ke dalam pasalnya yang ke-17. Minggu lalu kita bahas, atau maksud saya sesi lalu kita sudah bahas pasalnya yang ke-16. Dan di pasal yang ke-16 itu adalah tentang bagaimana Abraham, atau waktu itu masih bernama Abram, bertindak di dalam kedagingannya, di mana dia mencoba melalui kekuatan daging untuk merealisasikan janji Tuhan akan seorang keturunan, seorang anak. Dan akhirnya dia menikahi Hagar, dan itu adalah suatu kesalahan, saudara yang kasih Tuhan, karena sebenarnya Abram hanya perlu untuk bersabar menunggu janji Tuhan direalisasikan dalam hidupnya. Bukankah itu adalah suatu hal yang sering menjadi gambaran dalam hidup kita, di mana kita tidak sabar akan janji-janji Tuhan. Tetapi memasuki pasalnya yang ke-17, Tuhan di sini berfirman lagi. Coba kita buka sebentar. Pasalnya yang ke-17, kita baca dulu ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Tuhan berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini kejadian di pasal 17 terjadi pada saat Abram waktu itu berumur 99 tahun. Sedangkan pada saat Ismail lahir, Abram berumur 86 tahun, seperti yang kita lihat di dalam Kejadian 16 ayat yang ke-16. Jadi selang satu ayat dari Kejadian 16 ayat terakhir sampai dengan pasal 17 ayat pertama sudah melengkapi 13 tahun. Kita tidak diberitahu oleh Alkitab apa yang terjadi selama ke-13 tahun itu.
Ya tentunya Abram sendiri mungkin semakin kuat di dalam iman. Dia belajar untuk mengasihi Ismail, anaknya yang lahir dari seorang hamba perempuan, tetapi bagaimanapun juga itu adalah anaknya, saudara yang kasih Tuhan. Dan dia mengasihi Ismail, dan mungkin selama ini Abram berpikir bahwa ya mungkin Ismail inilah yang akan menjadi anak saya, yang akan menjadi penerus saya, yang akan mewarisi semua kekayaan saya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, pada saat dia berumur 99 tahun, Tuhan datang kembali menampakkan diri kepadanya. Dan untuk menegaskan perjanjian dengan Abram lah Tuhan datang menampakkan diri kepadanya. Jadi waktu umur 99 tahun dikatakan bahwa Abram waktu itu tentu sudah mati pucuk, saudara yang kasih Tuhan. Di dalam Ibrani ya, pasalnya yang ke-11, Abram di situ disebut sebagai salah satu dari pahlawan-pahlawan iman, dan salah satu dari iman dia yang hebat adalah bahwa walaupun dia sudah mati pucuk, saudara yang kasih Tuhan, dia masih mengharapkan atau masih berpegang kepada janji Tuhan. Dan janji yang manakah yang dimaksud, yaitu janji di pasal yang ke-17 ini. Ya, itu bisa kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Manusia pada waktu itu memang umurnya masih panjang-panjang. Ingat bahwa Abram sendiri hidup sekitar 400 tahun, ya kira-kira sekitar 400 tahun sampai 500 tahun setelah air bah, saudara yang kasih Tuhan. Dan setelah selesainya air bah dan manusia keluar dari air bah, umur manusia pelan-pelan semakin pendek. Tadinya manusia sebelum air bah bisa mencapai rata-rata 900-an tahun. Maka setelah air bah itu semakin menurun. Sampai ke zaman Abram, sepertinya umur 200 sekian, 100 sekian itu masih banyak didapatkan, tetapi manusia sudah semakin lemah, saudara yang kasih Tuhan. Dan umur 99 tahun di sini, Abram dia mendapatkan kunjungan dari Tuhan dalam suatu penampakan, saudara yang kasih Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Nah, ini adalah kali pertama di sini dipakai kata El Shaddai, saudara yang kasih Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Tuhan menampakkan diri dan menyatakan diri melalui salah satu nama atau julukannya, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dan bukankah ini nama yang begitu cocok bagi seorang Allah yang sedang memberikan janji yang secara manusia tampak tidak mungkin. Mungkin Abram berpikir, bukan hanya saya sudah mati pucuk, istri saya Sarah pun sudah mati pucuk. Tetapi untuk menegaskan perjanjiannya kepada Abram, Tuhan berkata, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, akulah El Shaddai." Sama seperti kepada Maria, malaikat berkata, "Tidak ada yang mustahil bagi Allah." Demikian juga istilah Allah yang Maha Kuasa ini, saudara kasih Tuhan, memastikan kepada kita bahwa apa yang Allah janjikan dia mampu untuk lakukan, tidak peduli kemampuan manusia. Betapa itu suatu penghiburan yang menguatkan bagi kita. Ketika Allah berkata bahwa dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, itu akan dia lakukan, saudara. Di tengah-tengah kesulitan, tengah-tengah mara bahaya, tengah-tengah penganiayaan, saudara yang kasih Tuhan, dia bisa ada bersama dengan kita. Dia mampu memberikan kekuatan kepada kita karena dia Allah yang Maha Kuasa. Dia mampu mengeluarkan kita dari situasi-situasi di mana manusia berpikir tidak mungkin lagi. Bagi siapapun yang sedang menghadapi kesusahan, saudara kasih Tuhan, ingatlah bahwa dia adalah Allah El Shaddai. Bukan berarti bahwa dia harus menuruti segala keinginan kita, saudara. Jauh daripada itu. Sebagai orang Kristen, janganlah kita seperti sekelompok orang hari ini yang di dalam doanya seperti memerintah Tuhan, "Tuhan, kau harus sembuhkan saya. Tuhan, kau harus berkati saya." Wah, saudara kasih Tuhan, kita tidak boleh memaksa Tuhan. Tuhan ada rencananya. Belum tentu kesembuhan itu hal yang baik untuk kita. Kadang-kadang sakit penyakit, saudara yang kasih Tuhan, itu ada baiknya untuk kita. Paulus sendiri mengalami kesakitan tubuh. Paulus seorang rasul yang hebat yang mampu menyembuhkan orang lain, tapi dia menderita sakit dalam tubuhnya yang dia sebut sebagai duri dalam daging, saudara. Di dalam 2 Korintus pasal 12 dia nyatakan dia punya duri dalam daging. Dan dia sudah minta Tuhan untuk sembuhkan, tapi Tuhan bilang, "Kasih karuniaku sudah cukup untukmu, karena dalam kelemahanlah kekuatanku menjadi nyata." Saudara, kadang-kadang sakit penyakit lain sebagainya adalah untuk kebaikan kita. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, di lain sisi kita harus ingat juga bahwa tidak ada sakit penyakit, tidak ada hal kesulitan yang terlalu besar bagi Allah. Kalau memang itu adalah untuk kemuliaan Allah,
maka Tuhan mampu dan Tuhan akan menyembuhkan kita dari penyakit apapun, dari situasi apapun. Tetapi saudara yang Tuhan, sekali lagi, bukan kehendak kita, tapi kehendak Dia. Baiklah, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kehendak-Mu lah yang jadi. Mungkin kita bisa berdoa, Tuhan aku ingin disembuhkan, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Oh saudara yang kasih Tuhan, itu adalah doa yang begitu indah. Dan kita harus ingat selalu Dia adalah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita melayani Allah yang maha kuasa. Kita berbakti kepada Dia, dan Dia lebih kuat dari kuasa manapun. Oleh karena itu kita tidak perlu takut kepada kuasa kegelapan. Yang penting kita turut dengan firman Tuhan. Dan menarik sekali saudara, istilah Allah Maha Kuasa atau El Shaddai ini adalah istilah yang lebih banyak dipakai di kitab-kitab yang awal ditulis saudara Tuhan. Kitab Kejadian kita tahu adalah kitab yang menulis tentang masa-masa sangat awal, yang masa-masa Abraham dan lain sebagainya. Kitab Ayub juga adalah kitab yang sangat awal saudara Tuhan. Kita percaya bahwa Ayub hidup bahkan sebelum Abraham, mungkin sedikit sebelum Abraham saudara Tuhan. Dan menarik sekali bahwa dalam perjanjian lama saudara Tuhan, 39 kitab perjanjian lama, kata El Shaddai ditemukan 48 kali. Ya, 48 kali. 6 kali diantaranya ditemukan di kitab Kejadian saudara. Dan 31 kali ditemukan di dalam kitab Ayub. Jadi 37 kali dari 48 kali penggunaan El Shaddai itu ditemukan di dua kitab yang paling tua dalam Alkitab, yaitu kitab Kejadian dan kitab Ayub. Ini menandakan bahwa memang orang-orang zaman dulu sangat favorit sekali dengan nama Tuhan yang satu ini, Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Mungkin itu mengingatkan mereka, saudara Tuhan, akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan menampakkan diri dan memperkenalkan diri kepada Abraham dengan sebutan ini. Katanya, akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Oh saudara Tuhan, Tuhan ingin membuat suatu perjanjian yang luar biasa dengan Abraham. Tetapi Dia ingin memastikan bahwa Abraham adalah orang yang tepat saudara Tuhan. Dan Tuhan berkata, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tidak bercela saudara Tuhan adalah suatu hal yang dikatakan Tuhan tentang Nuh juga. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 saudara. Kita ingat tentang Nuh, ya, ayatnya yang ke-9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Kejadian 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Oh saudara Tuhan, demikian juga Abraham Tuhan tuntut untuk hidup tidak bercela. Sekali lagi kita lihat bagaimana hidup tidak bercela bukan berarti tanpa dosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Tetapi saudara Tuhan, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Oh saudara Tuhan, ini adalah hidup yang dipimpin oleh iman. Hidup yang dimana ada suatu sifat kudus saudara Tuhan. Kekudusan karakter, bukan tanpa dosa, tetapi menuju ke sana saudara Tuhan. Ada orang sebagai percaya, ya, orang yang beriman menjauhi dosa. Demikian juga orang-orang seperti Nuh dan Abraham, mereka hidup menjauhi dosa. Mereka hidup terpisah dari dunia ini. Bagaimana mungkin pada zaman Nuh, ya, ada keduniawian di antara orang-orang sezamannya. Ada pengejekan akan Allah dan cara-cara Allah. Ada berbagai hal saudara. Demikian juga di dunia kita hari ini. Ada berbagai hal yang bertentangan dengan Allah. Musik-musik duniawi saudara Tuhan. Musik rock and roll yang memberitakan pesan-pesan pemberontakan, yang memberitakan pesan-pesan seks bebas saudara. Itu adalah musik rock and roll saudara. Oh jangan tertipu. Anda berpikir itu hanya musik biasa saja. Musik memiliki suatu pesan terselubung, dan musik rock and roll memberitakan pemberontakan dan perselingkuhan atau hubungan intim yang tidak dalam batas-batas pernikahan, ya. Dan tidak heran kalau generasi muda saat ini, generasi yang makan atau besar dari MTV, sudah penuh dengan musik rock and roll, dan lebih parah lagi musik-musik rap, ya, dan lain sebagainya. Itu mereka menjadi generasi yang moralitasnya juga semakin lama semakin hancur saudara Tuhan. Tetapi orang yang hidup tidak bercela di hadapan Tuhan tentunya mau memisahkan diri dari hal ini. Oleh sebab itulah Radio Berita Kasih tampil dengan suatu solusi yang lain saudara Tuhan, di mana kita menyediakan musik yang tidak duniawi sama sekali, ya. Tidak memakai musik-musik rock and roll, musik-musik pop dan lain sebagainya, tapi kita berikan musik-musik klasik saudara Tuhan. Musik-musik yang digubah pada zaman di mana mereka masih pesan keduniawian, ya, belum masuk ke dalam musik-musik klasik itu. Oh saudara Tuhan, kita lihat
Abraham disuruh untuk hidup tidak bercela. Tentunya dalam segala hal, saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana di dunia sekarang ini juga ya, fashion, saudara yang kasih Tuhan, fashion dunia ini, di mana belakangan saya ada kesempatan untuk berbincang-bincang dengan seorang wanita Kristen, saudara yang kasih Tuhan, dan dia berkata bahwa memilih pakaian wanita saat ini begitu sulit, saudara yang kasih Tuhan, karena model-model yang disediakan hari ini justru model-model yang tidak sopan, saudara yang kasih Tuhan. Ada model yang hampir kayak seperti kutang saja, ada model yang tank top, ada model yang punggung terbuka, ada yang bahkan belahan-belahan dan lain sebagainya. Dan sulit sekali kini untuk mencari pakaian yang sopan, saudara yang Tuhan, yang menutupi tubuh secara pantas, saudara yang Tuhan. Dan ini benar terjadi, walaupun bahannya makin sedikit, tapi harganya makin mahal pula. Saudara yang Tuhan, sungguh ini adalah hal-hal yang menyedihkan terjadi, dan orang yang hidup tidak bercela di hadapan Tuhan tentunya memikirkan hal-hal ini, saudara yang kasih Tuhan, dan dia memisahkan diri daripadanya. Dikatakan lagi ayat yang kedua, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ini adalah pasal di mana Tuhan meresmikan perjanjian dia dengan Musa. Sebelumnya di pasal 15 dia sudah resmikan, tetapi di sini dia berikan suatu tanda resmi kepada perjanjian ini. Dan kata perjanjian, yaitu kata berit, saudara yang kasih Tuhan, di dalam perjanjian lama, di pasal ini, pasal Kejadian pasal 17, ada 13 kali disebut. Itu adalah suatu frekuensi yang sangat tinggi. 13 kali kata berit atau perjanjian kita dapatkan di dalam Kejadian pasal yang ke-17 ini. Tuhan membuat perjanjian antara Abram dengan dia sendiri. Dan apa isi perjanjian itu, saudara yang kasih Tuhan? Di sini ada dua isi perjanjian di sini, saudara kasih Tuhan, yang disebutkan dalam Kejadian pasal 17. Yang pertama adalah janji Tuhan kepada Abram akan keturunan. Nah, bukan sekedar keturunan, tetapi keturunan yang banyak, saudara kasih Tuhan. Dikatakan, aku akan membuat engkau sangat banyak. Dan sujudlah Abram. Dan Tuhan bilang, dari pihak Tuhan, katanya, inilah perjanjian. Jadi Tuhan menyatakan, aku akan melakukan ini, dan kemudian nanti dia menuntut Abram untuk melakukan hal yang lain. Dikatakan dari pihak Tuhan, berkat Tuhan kepada Abram adalah dia akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, katanya ya. Bapa sejumlah besar bangsa, dan hal ini dipenuhi dalam diri Abram, di mana Abram yang menjadi bapa dari banyak bangsa, termasuk keturunan Ismail, saudara kasih Tuhan. Itu adalah keturunan Abram juga, dan keturunan Israel tentunya. Bukan hanya itu saja, saudara kasih Tuhan, keturunan Esau yang menjadi orang Edom ya. Bahkan Abram punya anak-anak yang lain ya, yang nanti sesudah Sarah meninggal dia menikah lagi ya, seperti orang-orang Midian dan lain sebagainya. Benar bahwa Abram akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, dan oleh karena itu cocoklah bahwa nama dia kemudian diubah dari Abram menjadi Abraham, saudara kasih Tuhan, di mana Abram, kata Av di dalam bahasa Ibrani artinya bapa, dan Abram artinya bapa yang mulia, bapa yang tinggi. Tapi Abraham artinya bapa sebuah bangsa, saudara kasih Tuhan, bapa bangsa-bangsa. Jadi Abraham, saudara kasih Tuhan, nama yang cocok, dan dia diubah menjadi itu. Dan setiap kali tentunya nanti Abraham ya mendengar namanya disebut ya, kalau dia adalah orang yang beriman dan dia memberitakan kepada semua orang bahwa kini nama dia sudah berubah menjadi Abraham, maka saudara kasih Tuhan, setiap kali dia mendengar nama dia disebut, dia akan ingat selalu akan janji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ada suatu hal yang indah di dalam nama seseorang, saudara kasih Tuhan, di mana nama itu bisa mengingatkan dia akan hubungan dia dengan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Bagaimana nama-nama Alkitab sungguh indah. Oleh karena itu orang Kristen memiliki kebiasaan yang indah untuk mengambil nama-nama yang memiliki makna yang luar biasa. Tokoh-tokoh Alkitab punya nama yang indah-indah. Daniel, saudara, Tuhan adalah hakimku ya. Stephen, ya, nama saya sendiri Stefanus, artinya mahkota, saudara kasih Tuhan, mahkota bagi Tuhan, saudara. Dan banyak lagi nama-nama yang lain yang indah-indah di dalam Alkitab. Kata Yosua misalnya tentu mengingatkan kita akan juru selamat ya, Tuhan juru selamat ya. Kemudian banyak lagi kata-kata yang lain. Samuel ya, bagaimana Tuhan mendengarkan ya, dan lain sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah hal yang indah. Dan Abraham ya diberi nama demikian karena dia menjadi bapa sejumlah besar bangsa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan Tuhan menegaskan kepada dia bahwa
Abraham akan beranak cucu sangat banyak, ya. Dan daripada dia akan berasal raja-raja, saudara yang kasih Tuhan. Kemudian dikatakan, ya, bahwa perjanjian ini antara Allah dengan Abraham adalah suatu perjanjian yang kekal. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal," katanya. Dan salah satu bagian dari perjanjian ini adalah bahwa Allah akan menjadi Allah dari keturunan Abraham, saudara kasih Tuhan. Nah, bukan berarti bahwa Allah bukan Allah bangsa-bangsa lain. Allah tentunya adalah Allah semua manusia, tetapi di sini Allah menjadi Allah bagi keturunan Israel sebagai suatu hubungan yang khas, ya, di mana bangsa Israel akhirnya memiliki suatu hubungan perjanjian yang khas dengan Tuhan, dan melalui bangsa Israel lah juru selamat yaitu Mesias akan dilahirkan yang akan menyelamatkan seisi dunia. Nah, oleh karena itu bangsa Israel memiliki suatu tempat yang khusus di dalam sejarah, di mana bangsa Israel juga menjadi bangsa yang paling banyak diserang dalam sejarah, paling banyak ingin dihancurkan adalah bangsa Israel. Dan ini bukan suatu kebetulan, saudara, bahwa bangsa yang paling banyak diserang dalam sejarah adalah bangsa Israel. Bagaimana sejak dari bangsa Mesir, saudara kasih Tuhan, mereka diperbudak di Mesir, iblis berusaha menghancurkan mereka sampai kepada Hitler, ya. Bahkan belakangan sampai kepada Ahmadinejad, bahkan yang ingin menghancurkan Israel dan Hamas, saudara kasih Tuhan. Tetapi perjanjian antara Tuhan dengan keturunan Abraham adalah perjanjian yang kekal, dan kita tahu itu tidak akan gagal, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita lihat bahwa hal kedua yang menjadi poin selain sebuah keturunan yang akan Tuhan berikan kepada Abraham adalah masalah tanah, saudara yang kasih Tuhan, masalah negeri. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham dalam ayat yang ke-8 bahwa dia akan memberikan kepada Abraham dan kepada keturunan Abraham, katanya, negeri, yaitu tanah Kanaan, katanya, yang sekarang sedang mereka diami sebagai orang asing. Dan dikatakan bahwa tanah Kanaan akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel menjadi milik untuk selama-lamanya. Oh, saudara yang kasih Tuhan, dari perjanjian ini menjadi clear bahwa bangsa Israel tidak akan secara permanen kehilangan tanah Kanaan sebagai milik mereka. Ketika mereka tidak taat, Tuhan bisa saja membuat mereka terusir dari tanah itu untuk sementara waktu. Karena ketika Salomo berdoa kepada Tuhan pun, ya, di dalam Tawarik, dalam surah kasih Tuhan, di mana Salomo berdoa dalam peresmian bait suci yang dia dirikan untuk Tuhan, dia berdoa bahwa kapan saja, saudara yang kasih Tuhan, kapan saja bangsa Israel berdosa kepada Tuhan, maka Tuhan dapat menghalau mereka dari tanah itu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, secara temporer memang orang Israel bisa saja terhilang dari tanah mereka, di mana itu terjadi pada saat pembuangan ke negeri Babel, dan terjadi lagi pada saat pembuangan atau penyebaran diaspora setelah Yesus mati disalib dan Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem pada tahun 70. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, suatu saat nanti dalam kerajaan 1000 tahun bangsa Israel akan menempati tanah Kanaan sebagai milik mereka yang sah, saudara yang kasih Tuhan. Itu adalah isi perjanjian yang Tuhan adakan kepada Abraham di dalam pasalnya yang ke-17 ini. Dan kita akan lihat nanti sekarang ini, saat ini, dari ayat yang ayat yang ke-9 dan seterusnya, bagaimana tanda yang Tuhan berikan mengenai perjanjian ini. Nah, coba kita baca sekarang dari ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14, ya. Kejadian pasal 17 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing yang tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal,
Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Iya, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita perhatikan di sini bahwa untuk perjanjian yang satu ini, Tuhan memberikan sebuah tanda untuk supaya bangsa Israel bisa mengingat. Dan kita lihat saudara yang kasih Tuhan bahwa di sepanjang zaman untuk suatu kebenaran yang besar, Tuhan selalu memberikan tanda agar manusia bisa selalu mengingatnya. Contohnya untuk kedatangan Sang Juru Selamat, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan sediakan suatu bentuk peringatan, yaitu dikorbankannya domba atau binatang-binatang lain di atas mezbah, binatang disembelih. Jadi korban penyembelihan binatang menggambarkan juru selamat yang akan datang, saudara. Nah, demikian juga sunat di sini menggambarkan perjanjian yang Tuhan lakukan dengan Abraham. Sama seperti kita pada hari ini pun, setiap kali kita melakukan perjamuan Tuhan adalah untuk mengingat apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita, kematian di atas kayu salib, tubuhnya yang tercabik, dan darahnya yang tercurah untuk keselamatan kita. Nah, sunat, saudara yang kasih Tuhan, juga suatu lambang simbolis untuk menyimbolkan perjanjian antara Tuhan dengan Abraham, dan bukan hanya dengan Abraham, kalau kita baca dari ayat 9 dan 10, dengan apa? Keturunan Abraham, turun-temurun. Dan keturunan dimaksud di sini adalah keturunan fisik, saudara yang kasih Tuhan. Perjanjian sunat adalah antara Allah dengan Abraham dan keturunan fisik Abraham, yaitu orang Israel. Dan kita lihat saudara yang kasih Tuhan bahwa ini melambangkan hal yang luar biasa. Bagaimana perjanjian Tuhan dengan Abraham adalah terutama nomor satu tadi kita lihat mengenai keturunan, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Jadi Tuhan berjanji Abraham akan memiliki keturunan. Dan benar saudara yang kasih Tuhan, tanda perjanjian itu pun sengaja dilakukan pada alat organ reproduksi laki-laki, yaitu kemaluan laki-laki. Kemaluannya harus disunat, saudara yang kasih Tuhan. Dan tentunya ya bahwa tanda perjanjian ini dilakukan pada suatu bagian tubuh yang begitu dekat dengan melahirkan anak dengan reproduksi, ya, akan membuat orang Israel selalu mengingat akan perjanjian itu, ya. Dan lagi pula tentunya saudara yang kasih Tuhan, kita lihat ada beberapa ciri-ciri dari perjanjian ini. Ini adalah perjanjian yang sangat personal, saudara yang kasih Tuhan, ya. Karena tandanya pun adalah tanda yang sangat personal, ya. Dan bagi seorang laki-laki seharusnya ada hanya ada 3 pihak yang tahu tentang tanda ini pada dirinya, atau yang tahu secara pribadi, yaitu tentunya orang tuanya, ya, atau kerabat dekat yang waktu dia masih kecil, ya, yang menyunatkan dia, saudara yang kasih Tuhan. Dan bagi orang tua seorang anak, menyunatkan anak itu menandakan bahwa dia sudah dengan setia memelihara perjanjian Tuhan, yaitu dengan menyunatkan anaknya. Dan tentunya tanda ini juga akan diketahui oleh istrinya, saudara yang kasih Tuhan. Ya, seorang laki-laki ketika dia menikah, maka tanda sunat ini akan diketahui istrinya, dan istrinya boleh tahu bahwa suaminya adalah seorang Yahudi yang patuh pada Tuhan, yang tentunya dia dapat dengan senang hati dan sepenuh hati menundukkan diri kepada suaminya itu. Dan tentu bagi orang itu pribadi, tanda ini merupakan suatu peringatan terus, ya, bahwa dia adalah seorang yang adalah milik Tuhan, umat Tuhan yang telah Tuhan pilih secara khusus dari antara semua bangsa di bumi. Jadi sedemikian berarti hal ini, saudara yang kasih Tuhan, bagi orang Israel, sehingga mereka melaksanakannya turun-temurun, ya. Nah, ada banyak pihak yang mencoba untuk menyerang Alkitab dengan mengatakan bahwa sunat itu sudah dilakukan sejak dari bangsa-bangsa lain. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, tidak pernah sunat dilakukan secara massal seperti yang dilakukan pada orang Israel. Ya, mungkin ada di bangsa-bangsa lain praktek sunat kecil-kecilan, tapi tidak pernah meluas. Dan ini adalah suatu hal yang khas, yang adalah merupakan perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya, ya. Dan kita tahu keturunan Abraham, ya, ada 2, yaitu cabang dari Ishak dan cabang dari Ismail, saudara kasih Tuhan. Sehingga kita lihat ironis sekali bahwa hari ini kedua keturunan fisik Abraham itu masih memelihara sunat. Dan hal yang indah sekali kita lihat di sini adalah di ayatnya yang ke-12, di mana Tuhan menyuruh Abraham untuk menyunat
anak mereka pada umur 8 hari. Nah, saya katakan bahwa sunat bukan dilakukan untuk alasan sunat pada ini ya, pada Abraham bukan dilakukan untuk alasan medis, tetapi untuk alasan teologis, yaitu sebagai tanda perjanjian. Tapi namun demikian, Tuhan tidak pernah menyuruh umatnya untuk melakukan sesuatu yang merugikan kesehatan mereka. Oleh karena itu, sunat juga belakangan diketahui memiliki beberapa keuntungan medis, saudara kasih Tuhan. Tentunya yang pertama adalah bahwa sunat itu bisa membuat organ kemaluan laki-laki lebih bersih, saudara kasih Tuhan, ya, lebih bersih, ya, sehingga kita lihat bahwa ada manfaat medis, ya, bagi suatu tindakan sunat begitu. Belum lagi memang ada banyak kondisi-kondisi kelainan-kelainan yang memang harus disunat. Seperti ada laki-laki yang mengalami yang kita sebut dalam kedokteran itu adalah fimosis, yaitu kulit katanya itu lubangnya kecil sehingga dia kalau kencing sulit dan lain sebagainya. Itu juga perlu untuk disunat, saudara kasih Tuhan. Ada alasan-alasan medis, tetapi waktu diberikan kepada Abraham, Abraham melakukannya bukan untuk alasan medis, tetapi untuk alasan teologis, ya, alasan religius, yaitu untuk sebagai tanda perjanjian. Tapi seperti saya katakan, Tuhan tidak pernah menyuruh umatnya untuk melakukan sesuatu yang merugikan kesehatan mereka, begitu. Sehingga apa yang Tuhan perintahkan pasti bagus. Dan baru belakangan ini, ya, tidak lama sesudah dunia kedokteran maju, barulah manusia bisa berdecak kagum akan betapa hebatnya Tuhan kita. Kalau kita lihat bahwa anak kecil, mengapa pada waktu umur 8 hari baru disunat? Mengapa Tuhan tetapkan umur 8? Oh, saudara kasih Tuhan, Tuhan yang menciptakan tubuh manusia, Dia yang paling tahu kapan seorang anak paling bagus untuk disunat, saudara kasih Tuhan. Dan sesudah ilmu kedokteran cukup maju, belakangan diketahui bahwa barulah pada hari ke-8 dan pas pada hari ke-8 adalah puncak di mana istilahnya itu zat-zat yang diperlukan untuk pembekuan tubuh seorang manusia itu berada pada titik puncaknya pada seorang anak, pada seorang bayi, ya. Itu pada hari yang ke-8. Sebelum hari ke-8, kalau dia terlalu cepat disunat, maka faktor-faktor pembekuan yang dia perlukan, ya, itu belum memadai dan sehingga bisa ada bahaya terjadi pendarahan yang lebih hebat begitu. Nah, sedangkan pada hari ke-8 barulah semua faktor-faktor pembekuan dia mencapai kondisi normal atau kondisi puncaknya, saudara kasih Tuhan. Dan ini adalah hikmat yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Dan mengapa pula Tuhan suruh dilakukan pada saat anak-anak? Oh ya, karena pada saat anak-anak penyembuhan lebih cepat, saudara kasih Tuhan. Nomor 2 juga mungkin tidak ada trauma psikis, ya, dimana kita ingat zaman dulu belum ada anestesi, saudara. Bagi kita yang hari ini saja yang sudah disertai dengan alat bius, dengan obat-obatan pemati rasa, kadang-kadang sunatan bisa menjadi momen-momen yang cukup mengerikan bagi seorang anak, saudara kasih Tuhan. Dan saya bisa yakinkan Anda, kalau sunat dilakukan tanpa obat bius itu akan sangat sakit sekali, ya. Nah, jadi untuk mengurangi trauma psikis, maka pada saat itu jauh lebih baik dilakukan pada saat anak-anak, di mana mungkin dia tidak akan terlalu ingat akan kejadian itu, dan rasa sakit yang dia alami pun sebentar saja karena dia masih anak, dan penyembuhan pun pendarahan segala macam tidak terlalu banyak dibandingkan laki-laki dewasa yang tentunya pembuluh darah ke arah sana sudah semakin banyak. Nah, jadi kita lihat ini adalah perjanjian yang Tuhan tetapkan dengan Abraham dan dengan keturunannya. Kita lihat bagaimana Tuhan tidak menyuruh mereka melakukan sesuatu yang merugikan kesehatan mereka, bahkan menguntungkan kesehatan mereka, walaupun memang mereka melakukannya bukan untuk tujuan medis, tetapi mereka melakukannya untuk tujuan religius. Nah, saudara kasih Tuhan, tanda perjanjian ini sedemikian ingin Tuhan tekankan kepada orang Israel sampai-sampai di ayatnya yang ke-13, ya, itu dikatakan sebagai tanda yang ada dalam daging mereka. Ya, bahkan itu menjadi tanda keyahudian. Artinya setiap orang asing yang ingin bergabung menjadi orang Israel, istilahnya kalau hari ini mungkin untuk ingin menjadi warga negara begitu, ya, mereka harus mengalami proses sunat itu, ya. Dan bahkan jikalau ada laki-laki Yahudi yang tidak mau disunat atau tidak mau menyunatkan anaknya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara
orang-orang sebangsanya, ya, karena ia telah mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah hal ini mengikat bagi kita sebagai orang Kristen pada hari ini? Ya, apakah kita sebagai orang Kristen harus melakukannya? Nah, jawaban yang pasti dan definit mengenai hal ini adalah sama sekali tidak, saudara yang Tuhan, ya. Sama sekali tidak. Jadi sunat adalah perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunan fisik Abraham, yaitu bangsa Israel. Sunat tidak Tuhan haruskan bagi orang yang percaya, saudara yang Tuhan. Bahkan inilah kesalahan beberapa orang di zaman abad pertama, di mana mereka orang-orang Yahudi yang waktu itu mungkin baru kenal dengan Injil. Mereka membuat suatu kesalahan di mana mereka mengharuskan orang-orang yang percaya Tuhan dari bangsa-bangsa lain, orang Yunani, untuk menyunatkan diri, katanya. Karena mereka masih bangga dengan keyahudian mereka, sehingga mereka berkata, kalian harus menyunatkan diri. Dan coba kita baca apa yang Paulus katakan tentang hal itu. Coba kita baca dalam Galatia pasalnya yang kelima, saudara-saudara, ya. Galatia pasalnya yang kelima, kita lihat dari ayat yang pertama dan beberapa ayat seterusnya. Sudah dapat Galatia pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus, ya, telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, sedikit konteks sebelum saya lanjutkan baca lagi. Kalau kita baca Galatia pasal 1, ya, ada orang-orang yang telah datang ke Galatia mengacaukan jemaat di sana dengan memberitakan suatu yang Paulus sebut Injil lain, saudara. Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil, katanya. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Oh, saudara Tuhan, yang maksud Paulus maksudkan adalah bahwa ada orang-orang Yahudi tertentu yang datang ke jemaat-jemaat Galatia dan mengajarkan bahwa kalau kamu mau diselamatkan, tidak cukup untuk percaya kepada Yesus Kristus, tapi engkau harus disunatkan juga. Dan perhatikan bahwa mereka mengajarkan hal ini kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Ini adalah buah hasil pelayanan Paulus, saudara yang kasih Tuhan. Paulus sudah selamatkan mereka sudah percaya. Tetapi kemudian dengan pengajaran palsu yang datang, mereka ingin menggoyahkan iman mereka, sehingga iman mereka bukan lagi pada Kristus, tetapi pada sunat, saudara yang kasih Tuhan. Dan Paulus marah sekali, dia bilang itu Injil yang lain. Dan di dalam Galatia pasal yang kelima, Paulus serukan di situ, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Oh, saudara yang kasih Tuhan, ayat 3 dalam Galatia pasal 5, saya teruskan. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat 4 sangat keras sekali, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Ayat yang ke-6, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Begitu jelas, saudara yang kasih Tuhan, yang kita dapatkan di sini, bahwa orang-orang yang telah beriman kepada Yesus Kristus, ternyata mereka masih bisa membuang iman mereka, meninggalkan iman mereka yang mula-mula, mengikuti Injil yang lain, yaitu dengan disesatkan, dengan akhirnya iman mereka bukan lagi pada Kristus sepenuhnya, tapi mulai beralih ditambah dengan sunat dan lain sebagainya. Mungkin kalau hari ini ada orang yang mencoba menambahkan baptisan pada iman mereka, ada orang yang ingin mencoba menambahkan perbuatan baik pada iman mereka, mereka tidak selamat, saudara yang kasih Tuhan. Paulus bilang kamu lepas dari Kristus, ya, lepas dari Kristus. Nah, itu berarti apa, saudara yang kasih Tuhan? Orang yang sudah ada dalam Kristus, kalau dia melepaskan iman dia yang mula-mula kepada Kristus, maka dia lepas dari Kristus, ya. Dan berkaitan dengan masalah sunatan yang kita sedang bicarakan, justru Paulus mewanti-wanti jangan sebagai orang percaya kita melakukan sunat untuk alasan religius, yaitu untuk beroleh perkenanan Tuhan atau untuk masuk surga. Itu fatal sekali. Artinya iman kita bukan pada Kristus, iman kita pada sunat. Dan itu adalah suatu kesalahan yang sangat fatal. Bukan berarti kita tidak boleh disunat. Kita boleh disunat dengan alasan medis, saudara yang kasih Tuhan. Karena di ayat yang ke-6 dikatakan di dalam Kristus hal bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya untuk kepada keselamatan, ya. Tidak ada hubungan dengan hal rohani. Kalau Anda mau disunat untuk alasan medis, silakan. Tapi Anda tidak perlu disunat untuk berkenan kepada Tuhan.
Anda tidak perlu disunat untuk mendapatkan keselamatan, ya. Karena keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, demikianlah saudara yang kasih Tuhan, kebenaran akan hal ini, dan marilah kita mencamkannya, ya. Dan sunat yang merupakan tanda yang ada dalam daging seseorang, ya, menjadi mubazir kalau roh dia atau jiwa dia atau pribadi orang itu sendiri tidak taat kepada Tuhan. Buktinya betapa banyak orang Israel sepanjang zaman dalam kitab-kitab Taurat yang diceritakan dalam Alkitab, yang tentunya mereka semua disunat, ya, punya tanda dalam daging mereka, tetapi pada kenyataannya mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang membangkang kepada Tuhan, ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat jauh lebih penting di zaman perjanjian baru, di mana kini sekarang kita berada dalam zaman hakikat, ya. Perjanjian lama adalah zaman simbolik, di mana Tuhan mengajarkan segala sesuatu dengan perantaran simbol, ya. Tanda perjanjian pun dengan simbol. Maka di zaman ini tanda sebaiknya bukan di daging, saudara. Karena daging ini suatu hal yang lahiriah. Anda boleh disunat, tapi hati Anda tidak kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang jauh lebih baik Anda atau kita semua adalah orang-orang yang, ya, orang-orang yang disunat secara rohani, saudara kasih Tuhan, ya, disunat secara rohani. Nah, itulah yang Paulus katakan di dalam Filipi pasal 3. Coba kita buka Filipi pasal 3 ayat 2 dan 3, saudara kasih Tuhan. Filipi 3 ayat 2 dan 3, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, saudara. Dia bicara tentang orang-orang Yahudi yang menentang Injil dengan begitu keras, menganiaya orang-orang Kristen, ya, penyunat-penyunat palsu katanya. Di ayat 3 dikatakan, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan yang bermegah dalam Kristus Yesus, dan yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dan yang Paulus maksudkan di sini adalah sunat rohani, saudara Tuhan. Sunat rohani yaitu apa? Percayanya kita di dalam hati kita kepada Yesus Kristus. Itulah sunat rohani. Jadi kepada Abraham Tuhan katakan sunat menjadi tanda pada dagingmu, ya. Dan kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman perjanjian baru, zaman di mana kita menyembah secara hakikat dalam roh dan kebenaran, maka kita perlu memiliki tanda bukan dalam daging kita tapi dalam hati kita, yaitu kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Sudahkah itu Anda alami, saudara kasih Tuhan? Kita bukan lagi menaruh percaya pada hal lahiriah. Terlalu banyak orang hari ini, ya. Dan sunat juga tidak digantikan dengan baptisan, saudara. Ini suatu kesalahan besar, ya. Banyak gereja-gereja, ya, yang menganut teologi covenant teologi, mengajarkan bahwa sunat itu digantikan oleh baptisan. Sama sekali tidak. Paulus mengatakan kita tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Baptisan adalah hal lahiriah juga, hanyalah suatu simbol juga, saudara kasih Tuhan. Suatu yang menggambarkan kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Jadi sunat berbeda dengan baptisan, banyak sekali bedanya. Satu, melambangkan hal yang berbeda. Sunat melambangkan perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunan fisik Abraham. Baptisan menggambarkan pertobatan kepada Yesus Kristus, di mana orang mati dikubur dan akan bangkit bersama Yesus. Karena itu baptisan yang benar adalah dengan cara selam, karena selamlah satu-satunya yang bisa menggambarkan kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus, saudara. Hal kedua yang salah, ya, sunat dilakukan pada semua orang Israel secara fisik. Jadi sejak lahir tidak ada pilihan, mereka nggak bisa nolak. Waktu bayi nggak bisa nangis-nangis, saya nggak mau disunat, nggak bisa. Baptisan berbeda. Baptisan adalah suatu keputusan pribadi, tidak dipaksakan. Dalam Alkitab Anda baca dari Matius perjanjian baru sampai Wahyu, saudara, semua orang yang dibaptis selalu atas kesadaran diri sendiri, memberi diri dibaptis, orang yang bertobat, saudara, ya. Nah, itu bedanya, saudara. Kemudian kita lihat lagi beda yang lain, bahwa sunat, ya, orang sunat itu, ya, seperti saya katakan tadi, dilakukan pada semua orang Yahudi, ya, sedangkan baptisan adalah tanda pertobatan, saudara, ya. Sunat dilakukan hanya kepada anak laki-laki, sedangkan kita lihat baptisan dilakukan kepada semua orang, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan yang sudah percaya, ya. Jadi mereka yang ingin menyamakan baptisan dengan sunat dan mereka pakai alasan ini untuk membaptis bayi, saudara kasih Tuhan, bayangkan Alkitab bilang dalam Kisah Rasul 8 ayat 37 bahwa hanya orang yang percaya kepada Tuhanlah yang boleh dibaptis, ya. Tetapi ada orang yang ingin membaptis bayi. Mengapa? Itu tradisi mereka, ya. Banyak gereja hari ini, saudara kasih Tuhan, ya,
yang membaptis bayi. Saya katakan itu adalah suatu kesalahan. Itu adalah suatu pembangkangan kepada firman Tuhan yang dengan jelas di dalam Kisah Rasul 8 ayat 37 berkata bahwa hanya orang percaya yang boleh dibaptis, dan bayi, saya katakan, belum percaya kepada Tuhan, oleh karena itu dia belum boleh dibaptis. Karena baptisan adalah tanda pertobatan dan dia belum bertobat. Ya, saudara yang Tuhan. Lalu mereka bilang, oh nanti kalau sudah gede nanti di CD. Saudara yang Tuhan, dari mana asalnya CD? Anda baca ada kata CD dalam Alkitab? Sama sekali tidak. Itu adalah suatu pembangkangan kepada Tuhan. Ya, jangan Anda mau. Jadi kalau Anda katakanlah ditetesin air waktu bayi, Anda belum dibaptis, saudara. Walaupun Anda sudah di CD, karena Alkitab tidak perintahkan kita di CD, Alkitab perintahkan kita dibaptis setelah kita percaya, yaitu diselamkan ke dalam air. Banyak orang yang memakai alasan, bayi saja disunat. Jadi bayi juga boleh dibaptis. Ini suatu kesalahan yang begitu konyol, ya. Karena sunat berbeda dengan baptisan. Baptisan bukan menggantikan sunat, saudara. Ya, kalau begitu wanita nggak boleh dibaptis dong, karena wanita nggak disunat. Oh, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi kita lihat ada perbedaan yang begitu jelas antara baptisan dengan sunatan, dan gagal untuk melihat hal ini telah menyebabkan banyak sekali orang untuk masuk kepada jalur yang salah, saudara kasih Tuhan. Oke, kita akan kembali sekarang ke dalam Kejadian pasalnya yang ke-17, ya. Kejadian pasalnya yang ke-17, kita lihat, lanjutkan lagi ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-22, ya. Kejadian 17 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di depanmu. Tapi Allah berkata, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang, pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Oh, saudara kasih Tuhan, di dalam lanjutan ayat ini Tuhan membuat jelas kepada Abraham, dan untuk pertama kali tercatat Tuhan membuat jelas bahwa dari Sarah lah Abraham akan mendapatkan anak yang dijanjikan itu. Dan saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini, ini adalah indikasi bahwa Sarah lah yang Tuhan akan pakai. Dan kita lihat bahwa dia akan menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Karena Sarah melahirkan Ishak, saudara. Ishak juga melahirkan nanti Yakub dan Esau. Dan akhirnya ada 2 kerajaan minimal lahir dari situ, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Edom, saudara kasih Tuhan. Ada banyak raja keluar dari kedua bangsa itu juga. Jadi tergenapi bahwa Sarah menjadi ibu dari bangsa-bangsa dan banyak raja. Tetapi kita lihat di sini Abraham tertawa dalam hatinya. Nah, Tuhan tidak hardik Abraham, ya, berbeda dengan nanti kita akan lihat minggu depan, ya, bahwa Sarah ketika dia tertawa Tuhan hardik begitu. Artinya Tuhan yang mengetahui hati seseorang, dia tahu kadar iman tiap-tiap orang. Mungkin tertawa Abraham ini bukan tertawa mengejek, dan juga bukan tertawa yang ya mungkin masih ada keraguan-raguan pada Abraham, tapi bagaimanapun juga dia lebih banyak beriman, saudara. Sehingga ini mungkin tertawa senang, tertawa iman, saudara kasih Tuhan. Walau demikian, mungkin Abraham sedikit banyak terpikir akan Ismail anaknya, dan dia berkata, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Maksudnya jangan sampai karena Sarah akan melahirkan seorang anak, Ismail jadi terlupakan, saudara kasih Tuhan. Dan kita lihat, ya, Abraham sempat meragukan janji Tuhan, ya, dengan bertanya, mungkinkah orang yang 100 tahun dan perempuan yang 90 tahun melahirkan seorang anak? Tapi Tuhan menegaskan bahwa memang
Tuhan akan melakukan hal itu, saudara yang kasih Tuhan. Dan tentang Ismail, Tuhan akan buat dia menjadi berhasil juga, seperti yang nyata pada hari ini. Ternyata keturunan Ismail, bangsa-bangsa Arab di daerah Timur Tengah, memang menjadi bangsa-bangsa yang banyak juga, saudara yang kasih Tuhan, ya, yang banyak dan yang Tuhan berkati dengan berkat materi, saudara yang kasih Tuhan, di mana mereka memiliki minyak yang begitu berlimpah. Jadi Ismail tetap mendapatkan berkat materi dari Tuhan, walaupun berkat rohani ada pada Ishak, yaitu sebagai pengantar Mesias, pengantar datangnya Mesias dan tiang penopang dasar kebenaran bagi dunia ini. Kita lihat sekarang ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-27, saudara. Dikatakan itu, setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Kita dapatkan dalam ayat-ayat ini ketaatan Abraham, saudara yang kasih Tuhan. Ketika dia mendapatkan perintah Tuhan, dengan tidak menangguh-nangguh dia segera melakukannya. Segera dipanggilnya, tidak terlepas semua laki-laki di rumahnya, baik anaknya sendiri Ismail, baik itu orang-orang beliannya, budaknya, hambanya, semua yang sudah menjadi miliknya, disunat pada hari itu juga katanya, yaitu segera sesudah dia mendapatkan perintah Tuhan itu. Dan kita lihat betapa dia bahkan juga mengerat dirinya sendiri, seorang yang sudah sangat terhormat, seorang Abraham, ya, mengerat kulit katannya, umur 99 tahun, saudara kasih Tuhan. Ini bukan hal yang mudah, apalagi belum ada obat bius seperti yang saya katakan tadi, ya, di mana dalam kesakitan mereka menahan semua itu. Tetapi demi apa yang telah Tuhan perintahkan, mereka rela melakukannya. Betapa banyak orang Kristen hari ini yang mengaku sudah diselamatkan, tidak rela untuk melakukan perintah Tuhan yang lebih simpel, saudara yang kasih Tuhan. Tidak rela untuk membayar harga untuk mengikuti kebenaran misalnya, karena dia tahu di mana letak kebenaran itu, di mana gereja yang benar. Mereka tidak rela melakukannya, mereka tidak rela untuk dibaptis dengan cara yang benar, ya. Bahwa mereka tidak rela untuk diselamkan karena mereka memegang teguh percikan mereka, atau mereka dulu dibaptis sebelum mereka mengerti kebenaran, sebelum mereka bertobat, ya. Mereka tidak rela untuk menjalankan perintah Tuhan untuk dibaptis dengan benar, saudara. Atau banyak perintah Tuhan yang lain, ya. Mereka tidak rela, atau mereka menunda-nunda, saudara kasih Tuhan. Tetapi Abraham tidak mau menunda-nunda. Ada suatu pepatah Inggris yang berkata, "Down the road of tomorrow into the house of never." Artinya, saudara kasih Tuhan, kalau Anda menunda besok, maka Anda akan sampai juga pada tempat di mana Anda tidak pernah melakukannya. Kalau Anda ingin taat kepada Tuhan, Anda harus taat dengan segera. Ada satu pepatah lagi yang saya sangat suka, di mana dikatakan, a late obedience is disobedience. Artinya ketaatan yang terlambat, saudara kasih Tuhan, sama dengan ketidaktaatan. Oh, saudara kasih Tuhan, apakah Anda taat kepada Tuhan yang punya hidup Anda, ya, dalam setiap aspek hidup ini, saudara kasih Tuhan? Mungkin Anda sudah mendengar kebenaran selama ini. Sudahkah ketika Roh Kudus bekerja untuk menyuruh Anda percaya kepada Yesus, Anda melakukannya? Atau mungkin Anda sudah percaya, Anda mendengar kebenaran, dan Roh Kudus bekerja bahwa Anda perlu menggabungkan diri dengan gereja yang benar. Sudahkah Anda melakukannya, saudara kasih Tuhan? Jangan tunda-tunda. Ingat bahwa ketaatan yang tertunda, ketaatan yang terlambat, itu sudah sama dengan ketidaktaatan. Maukah kita semua taat? Maukah kita taat kepada Tuhan seperti Abraham taat? Dan Abraham tidak percuma dikenal sebagai bapa orang beriman. Kita renungkan bersama saudara yang kasih Tuhan. Dan dengan itulah saya meninggalkan Anda dalam perenungan malam ini. Kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya untuk merenungkan lebih banyak lagi mutiara-mutiara kebenaran. Saya Dr. Stephen Einstein Liao. Mohon diri dulu dari pendengaran Anda, dan kita lanjutkan acara mutiara kebenaran kita lain kali. Selamat malam, Maranatha.